Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama, yaitu Jenderal Sudirman. Lahir dari keluarga yang serba kekurangan, tidak membuatnya menjadi mudah menyerah. Namun, justru tekun mengejar cita-citanya menjadi guru dan pejuang terwujud. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Jenderal Besar TNI Anumerta, Raden Sudirman, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ayahnya Karsit Kartawiraji adalah seorang pekerja pabrik gula di Banyumas, dan ibunya bernama Siem. Ia diadopsi oleh pamannya, Raden Cokro Sunaryo, seorang camat Rembang Purbalingga, agar dapat hidup lebih layak dan mapan. Jenderal Sudirman bersekolah di sekolah pribumi. Ia dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan sangat aktif berorganisasi. Ia juga dijuluki Haji oleh teman-temannya karena pengetahuan agamanya dan sering berceramah. Jenderal Sudirman mengalami masalah ekonomi setelah pamannya wafat. Ia lalu diperbolehkan sekolah di Wirotomo tanpa membayar. Di sekolah menengah, ia menunjukkan kemampuannya memimpin dan berorganisasi. Ia dipercaya memimpin organisasi Muhammadiyah di Cilacap. Jenderal Sudirman lalu melanjutkan studinya di sekolah khusus untuk calon guru, yaitu Quick School, namun terpaksa berhenti karena kekurangan biaya. Pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai guru dan menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah Cilacap yang direkomendasikan oleh gurunya Muhammad Khalil. Tidak lama setelah itu, Jenderal Sudirman bertemu tambatan hatinya sekaligus istrinya Alfia, anak dari pengusaha batik kaya yakni Raden Sosro Atmojo. Di tahun 1937, ia aktif berkegiatan di Muhammadiyah dan menjadi pemimpin pemuda Muhammadiyah. Pada tahun 1942, ia tetap mengajar saat Jepang mulai menduduki Indonesia. Namun, aktivitas mengajarnya dibatasi karena tempat mengajar dijadikan pos militer Jepang. Di tahun yang sama, ia bernegosiasi dengan Jepang yang menutup banyak sekolah. Akhirnya, sekolah-sekolah dapat beraktivitas kembali. 2 tahun kemudian, ia memimpin organisasi bentukan Jepang yang bertujuan untuk menjaga keamanan Indonesia dari sekutu. Ia juga bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air. Jenderal Sudirman lalu menempuh pendidikan militer di Bogor dan diangkat menjadi Komandan Batalion Kroya di Banyumas. Ia dipersenjatai dengan peralatan lengkap. Jenderal Sudirman melakukan pemberontakan bersama rekannya sesama prajurit terhadap Jepang, hingga kemudian diasingkan ke Bogor.
Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, saat mengetahui Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ia melarikan diri dari tahanan dan pergi ke Jakarta menemui Presiden Soekarno. Ia lalu ditugaskan untuk mengawasi penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas dengan mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang menjadi cikal bakal TNI. Beberapa hari kemudian, pasukannya dijadikan bagian dari Divisi 5 oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Di hari yang sama, pertempuran Ambarawa antara Indonesia dan Inggris dimulai. Pada tanggal 12 November tahun 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Sambil menunggu pengangkatan dirinya, ia memerintahkan serangan ke pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa, Jawa Tengah. Pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pasukan Inggris menyerah dan meninggalkan Ambarawa, mundur ke Semarang. 3 hari kemudian, ia diangkat menjadi Panglima Besar oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 25 Mei tahun 1946, ia menjadi Jenderal Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Di tahun yang sama, pada tanggal 14 Oktober, ia menandatangani persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Sebulan kemudian, terjadi perjanjian Linggarjati yang isinya Belanda mengakui wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Jenderal Sudirman tidak melihat perjanjian ini sebagai pembawa kemerdekaan sepenuhnya bagi Indonesia. Belum setahun dari perjanjian, Belanda ingkar saat Jenderal Beranda van Mook menyatakan tidak lagi terikat dengan tujuan perjanjian Linggarjati. Dan pada tanggal 21 Juli tahun 1947, terjadi agresi militer Belanda pertama yang tujuannya ingin 1. Memusnahkan TNI, 2. Merebut daerah strategis Indonesia, 3. Memiliki kekayaan alam berlimpah. Indonesia lalu mengadu ke PBB karena agresi tersebut melanggar perjanjian internasional. Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional seperti Inggris, Australia, India. Akhirnya agresi dihentikan. Pada tanggal 17 Januari tahun 1948, buah dari PBB, terjadi perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda di kapal Amerika Serikat USS Renville. Isi perjanjian tersebut sangat merugikan Indonesia karena membuat wilayah Indonesia semakin sempit. Masih di tahun yang sama, pada tanggal 18 Desember, Belanda tidak lagi mengakui dan terikat dengan perjanjian Renville. Selama 2 hari, terjadi agresi militer Belanda kedua untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia dan menguasai Indonesia kembali setelah perekonomian negaranya hancur karena kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Jenderal Sudirman memimpin rencana perang gerilya untuk melawan agresi militer Belanda kedua
Padahal, ia sedang sakit TBC yang membuat paru-parunya berfungsi hanya 50%. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, serangan gerilya dilakukan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, serentak di seluruh wilayah Indonesia. Fokus serangan adalah ibu kota Indonesia dan Yogyakarta. Belanda tidak menyangka adanya serangan tiba-tiba. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat. Jenderal Sudirman berjuang melawan penyakit TBC-nya hingga dirawat di Sanatorium Pakem, Jogja. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat. Di usianya yang ke-34 tahun, pada tanggal 29 Januari tahun 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam. Jenderal Sudirman pernah berkata, "Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa." Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham.